Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Tenang Lur, uang itu tidak bisa membuat bahagia kalau jumlahnya sedikit. Sesuai requestan dari kalian. Oke, kali ini kita akan mengalur film bergenre thriller psikologis yang lagi viral, banyak banget yang bahas, yaitu Saltburn tahun 2023. Film ini sangat menjijikkan dan khusus dewasa. Jadi bocil ya dimohon dengan sangat keluar dulu ya cil ya, belum cukup umur Anda. Saltburn mengisahkan tentang seorang mahasiswa Oxford yang sangat ansos dan tidak punya teman sama sekali. Sampai akhirnya dia berkenalan dengan seorang mahasiswa famous dan diajak masuk ke circle-nya. Mereka berdua pun menjadi sohib, bahkan si famous mengajak si ansos untuk menginap di rumahnya yang merupakan sebuah kastil sangat mewah. Akan tetapi sebenarnya ada sesuatu yang ditutupi oleh si ansos dari sohib famousnya tersebut. Seperti apakah kejijian dan keepikan film ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan lucu dari dulurku musikalisasi puisi ya. Cak, kalau kita nggak sengaja bunuh nyamuk, terus kalau nyamuk itu tulang punggung keluarganya gimana Cak? Ya, giliran istri atau anaknya aja lah yang jadi tulang punggung Lur. Kalau anaknya ya berarti dia masuk generasi sandwich hitungannya dia Lur. Mau nggak skecakan? Pada tahun 2022, seorang pria bernama Oliver Quick mengaku telah menyukai sohibnya yang sama-sama kuliah di Universitas Oxford, yaitu Felix Caton. Iya, betul, emang gendeng dan hombreng si Oliver ini Lur. Padahal semua orang mengira Oliver dekat dengan Felix hanya karena bersahabat. Lalu Oliver pun cerita sedikit tentang Felix yang begitu terkenal dan dikagumi banyak orang, terutama di kalangan para gadis. Tapi sebelum Oliver menjelaskan apa yang sebenar-benarnya dia rasakan kepada Felix, film pun flashback ke 16 tahun yang lalu, di mana Oliver baru memulai tahun pertamanya di Oxford. Dan inilah Saltburn. Everyone loved him. Everyone wanted to be around him. I loved him, of course. It was impossible not to love Phoebe. But was I in love? Tidak seperti mahasiswa baru lainnya, Oliver masuk Oxford melalui jalur beasiswa 100%, dan karena biaya uang kuliahnya sangat mahal, kebanyakan mahasiswa yang berkuliah di sana pun tajir melintir, berbeda dengan Oliver yang ekonomi keluarganya menengah ke bawah. Baru aja sampai di sana, outfit Oliver sudah ditertawakan oleh maba lain yaitu Farley dan teman-temannya. Lalu setelah menaruh barang-barang di kamar asramanya, Oliver sempat memperhatikan Felix yang juga masih maba sedang ngobrol bersama teman-temannya termasuk Farley yang ternyata sepupuan. Selain dari fisiknya yang disukai para gadis, kemampuan sosial Felix juga membuatnya mudah berbaur. Hey, cool jacket. Di malam pertama semua maba berada di satu ruangan untuk makan bersama. Semua anak sudah punya circle masing-masing, kecuali dua orang maba yaitu Oliver dan juga Michael yang sikapnya sangat freak karena tiba-tiba dia memaksa Oliver untuk memberi pertanyaan matematika. I don't even like maths, really. Ask me some. So you're a Norman no mates too then? It's just me and you, mate. No, I believe. 432,900. Keesokan harinya Oliver mendatangi kelas dosen pembimbing bersama Farley yang juga mendapatkan dosen sama. Seiring berjalannya waktu, Pak dosen lebih akrab dengan Farley karena lebih asyik diajak ngomong. Sedangkan Oliver yang meskipun menguasai topik mata kuliah tidak terlalu diperhatikan oleh dosennya. Hari-hari Oliver pun semakin terasa sepi dan sesekali dia masih memperhatikan Felix. Terkadang Michael datang menemani, namun Oliver sama sekali tidak tertarik kepadanya. Lalu ketika hari Natal tiba, lagi-lagi semua maba mendapat surat undangan pesta, kecuali Oliver dan Michael. Got you a crunchy. You gonna eat that? No, you can have it. Pada suatu siang ketika OTW goes ke perpus, tanpa sengaja Oliver bertemu Felix yang ban sepedanya meledos dan dia sudah terlambat masuk kelas 10 menit.
Jelas Oliver pun langsung meminjamkan sepedanya ya kan? Dan sepeda milik Felix akan dikembalikan Oliver ke tempat penyewaan. Mereka pun akhirnya berkenalan dan Felix sangat berterima kasih kepadanya sambil mengatakan, "Sumpah lu penyelamat gua banget lah, asli dah gua cinta banget sama lu," katanya si Felix lur. Ya, ungkapan terima kasih biasa aja bagi si Felix ya kan? Karena dia emang supel dan itu caranya Felix untuk lebih akrab dan menghargai teman. Bahkan supaya kelihatan lebih sohib, Felix memanggil Oliver dengan sebutan Oli. Nggak tahu aja ya kan si Felix ini kalau sebenarnya Oliver naksir sama dia. Sabar, masih banyak kejijian di sepanjang film, tapi kalian wajib nonton sampai habis karena film ini epic sih lur. Sekali lagi, bocil ya, out sekarang Cil. Take my bike. No, I couldn't. I mean, it's no big deal. I love you. So kind. You're a lifesaver, really. Ketika sedang ngobrol-ngobrol di warkop bersama Michael, Oliver pun diajak Felix ikut nongkrong bareng circle-nya dan dia juga baru menceritakan ke teman-temannya tentang kebaikan Oliver. Oliver pun meninggalkan Michael sendirian begitu saja dan lanjut ngobrol ngalor ngidul sambil minum Hammer bersama circle-nya Felix. Sampai akhirnya giliran Oliver yang mentraktir minum teman-temannya. Dan karena nggak punya uang, Oliver membujuk mas-mas kasir untuk kasbon dulu. Melihat Oliver yang sepertinya sulit keuangan, Felix pun membayar semua minumannya dan mengaku ke kasir jika itu adalah uang Oliver yang jatuh di bawah kursi. Oliver pun berterima kasih dan berjanji akan segera mengembalikannya. Namun Felix pun langsung menolaknya. Kebaikan dan caranya menghargai teman inilah yang membuat Felix cepat famous dan banyak gadis-gadis tertarik dengannya lur. Sejak saat itu hari-hari kuliah Oliver menjadi berwarna karena sekarang dia sering berkumpul bersama Felix dan teman-temannya termasuk Farley. Pay back tomorrow. I know what you're talking about. Thank you, Ale! Mereka berdua pun semakin dekat dan Felix menceritakan tentang kedua ortunya Farley yang sudah meninggalkannya ke Amerika sejak lama dan uang kuliah Farley dibiayai oleh ayah Felix bernama James. Supaya slow, Felix pun menawarkan samsu, namun Oliver menolak karena dia bukanlah perokok. Lalu Oliver juga menceritakan keluarganya yang kurang harmonis. Dia mengaku jarang bertemu dengan kedua ortunya karena ayahnya seorang pengedar narkoboy. Mendengar itu Felix pun merasa iba dengan sohibnya dan menganggap Oliver sosok yang menginspirasi karena bisa kuat menghadapi masalah orang tuanya sampai bisa diterima ke Oxford jalur beasiswa. Setelah itu dengan gampangnya Felix pun mengajak seorang mahasiswi untuk beraselole. Was it awful? Look, it's all tough. Dad was kind of healing and stuff. Healing sounds awful. Don't see them though. They've got problems. What? Mental health. You're a fucking inspiration, mate. See you. Thank you. Very cool. Beberapa hari kemudian ketika akan menemui Felix, tanpa sengaja Oliver mendengar cememeu barunya Felix yaitu Anna yang tidak nyaman Oliver sering kumpul dengan circle-nya karena dianggap awkward, tidak pandai bergaul, status ekonomi yang tidak setara, dan baju-bajunya juga beli di Pasar Senen cabang Inggris. Mendengar perkataan Anna, Oliver pun mengurungkan niatnya nongkrong dengan Felix hari itu. Lalu diam-diam Oliver menguntit mereka berdua yang sedang beraselole. Terlihat Oliver yang memantau sambil nyebat samsu. Padahal sebelumnya dia mengaku bukanlah seorang perokok, ya kan? No one wants to sit next to him. Scholarship boy who Keesokan harinya ketika sedang ngobrol-ngobrol di kamar Felix, Oliver merasa tidak nyaman dengan kamar Felix yang amburadul dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sana. Felix yang merasa terganggu karena Oliver terlalu ikut campur pun akhirnya marah. Felix meminta Oliver pergi dengan alasan ingin belajar dan nanti akan dikabari lagi lewat SMS untuk nongkrong. Seharian itu Oliver menunggu SMS dari Felix tapi tidak kunjung muncul. Dan ternyata malam itu Felix serta yang lainnya nongkrong tanpa mengajak Oliver. I'm not a child. I can do it myself. I'm just hot. I might catch you later, yeah? Oliver pun akhirnya balik ke asrama dan masih merasa bersalah karena berusaha membersihkan kamar Felix. Lalu di tangga asrama Oliver bertemu dengan Anna yang juga tidak diajak nongkrong oleh Felix. Anna pun merasa sedih karena Felix dekat dengan gadis lain dan akhirnya mengajak Oliver beraselole agar Felix cemburu.
Akan tetapi karena Oliver mengatakan, santai aja mbak, Felix nggak akan tahu kok kita aslole, Anna pun langsung pergi dari sana. Karena ngapain ganti Oli dengan Oliver kalau Felix tidak mengetahuinya dan tidak membuatnya cemburu, ya kan? I don't think I'll even... Esok paginya Oliver mendapat kabar duka dari ibunya bahwa ayahnya meninggal kecelakaan dalam kondisi teler. Oliver pun sangat terpukul dan curhat ke Felix di kamarnya. Lalu dia juga menjelaskan jika mental ibunya semakin tidak stabil, dia semakin suka minum-minum setelah kejadian naas tersebut. Felix pun ikut merasa sedih dan menyarankan Oliver ikut ujian susulan karena harus pulang kampung ke Prescott untuk menemui ibunya. Namun Oliver menolak karena apapun kondisinya, dia harus ikut ujian agar tidak menyia-nyiakan beasiswanya di Oxford karena ekonomi keluarganya tidak akan mampu membiayai kuliahnya. Is your mum alright? She was completely incoherent, which is cracked his head on the pavement. Probably drunk. No, I'm Dad. We're gonna have to let you skip. I'm not like you, Felix. This is all I have. Singkat cerita, setelah ujian selesai, anak-anak kampus kembali mengadakan party. Dan di tengah-tengah acara, Felix ingin menghibur Oliver yang masih berduka dengan mengajaknya ngobrol. Felix mengajak Oliver menjalankan tradisi keluarganya, yaitu menuliskan nama anggota keluarga yang baru meninggal di sebuah batu dan membuangnya ke sungai sebagai simbol untuk merelakan kepergiannya. Setelah Felix memberikan batu yang sudah bertuliskan kata bapak, Oliver pun melempar batu tersebut ke arah sungai, namun malah mendarat ke tumpukan sampah. You've had such a shit time lately, and you've been so brave about everything. Well, that can't be good. Karena suasana rumahnya sangat tidak kondusif, ditambah lagi mental ibunya tidak stabil, Oliver pun bingung mau kemana karena dia tidak mungkin pulang ke rumah. Felix pun akhirnya mengajak sohibnya itu menginap di rumahnya selama liburan, yaitu di kastil kediaman keluarga Keaton yang bernama Saltburn. Dan Oliver juga diperbolehkan pergi kapan saja jika merasa kurang nyaman. Pada awalnya Oliver menolak karena nggak enak nginep-nginep kayak gitu. Apalagi dia bukan berasal dari kalangan bangsawan. Namun dia berubah pikiran dan menerima ajakan tersebut setelah Felix menceritakan teman-teman ibunya yang juga sering menginap di rumah selama berbulan-bulan. And I believed him. Saltburn. Come and stay for months at a time. And you know what? If you get sick of us, well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. No. Yeah. Mr. Quick, you're early. Got the earlier train. Sesampainya di sana, Oliver bertemu Duncan, seorang kepala pelayan keluarga Keaton yang langsung mempersilahkannya masuk. Oliver pun begitu takjub melihat betapa mewah dan luas kastil Saltburn yang mirip-mirip lah sama rumah keluargaku sekarang loh. Tak lama kemudian Felix datang dan mengajak Oliver mengeksplor bagian-bagian rumahnya. Mulai dari tangga yang besar, kamar tidur yang banyak banget, ruangan buku-buku kuno, serta benda-benda pusaka keluarga turun-temurun, kamar khusus ganti baju, Indomaret, Timezone, XX1, macem-macem lah, sampai kamar Oliver yang bersebelahan dengan kamar Felix. Mereka berdua juga sharing kamar mandi bareng, yang luasnya sebesar garasi muat 2 mobil lah kira-kira ini lur. Setelah itu Oliver diajak kumpul-kumpul bersama keluarganya di ruang baca dan Felix meminta agar Oliver mencukur jenggot serta brewoknya. Karena ibunya memiliki fobia rambut-rambut di wajah, jadi Felix sudah menyiapkan pisau cukur di kamar mandi. Green room, garden, broken piano. My room. You'll be staying just next door. Bathroom, I hope you don't. I left a razor for you in the bathroom. I think it's unhygienic. Oliver pun sempat jalan-jalan di sekitar kamarnya dan melihat adik Felix yaitu Venetia di kamarnya. Juga pajangan yang bertuliskan seluruh anggota keluarga Keaton. Mulai dari Felix, Venetia, ayahnya James, dan juga sang ibunda yaitu Elspeth. Sebelum masuk ke ruang baca, Oliver mendengar obrolan Elspeth dengan temannya Pamela yang sudah nginep berbulan-bulan. Mereka membahas Oliver berasal dari kota Prescott yang dianggap kumuh. Juga orang tuanya yang pecandu narkoboy. Setelah itu Oliver masuk ke ruang baca. Dia disambut oleh Elspeth yang memuji keindahan matanya. Juga bertanya bagaimana kondisi ibunya sepeninggalan ayahnya. Baru aja nyampe udah kayak di interview lur. Tell me about your mother. Still drinking. Stop. Setelah ngobrol-ngobrol dan balik ke kamar, Oliver pun kaget melihat kopernya yang habis dibongkar.
Lalu Felix menjelaskan bahwa para pelayan wajib menggeledah barang-barang orang yang menginap dan melaporkannya ke Elspeth agar semuanya tetap aman terkendali. Felix juga mengingatkan Oliver memakai pakaian formal yang sudah disiapkan untuk makan malam nanti. Sebelum pergi, Felix pun meminta maaf karena semua di kastilnya terasa kuno. Namun Oliver malah merasa tempat itu sangatlah luar binasa. Someone unpacked my suitcase. Shit, yes, I told you they'd do that. We dressed for dinner here, so I didn't want you to be... It was like black tie. Ketika makan malam, terlihat Elspeth dan James yang sebenarnya ingin Pamela segera pergi dari kediaman Saltburn, tapi mereka tidak menunjukkannya secara frontal, Lur. Ya, memang selama ini bantuin lah ngasih tempat tinggal karena Pamela lagi ada masalah katanya. Tapi nggak berbulan-bulan juga ya kan? Setelah makan malam selesai dan semua orang sudah di kamarnya masing-masing, dari jendelanya Oliver melihat Venesia yang sendirian di lapangan dan dia pun turun menghampirinya. Saat itu Venesia hanya ingin memandangi indahnya rembulan sambil nyebat. Lalu Oliver memberikan selimutnya agar Venesia tidak kedinginan dan juga memuji perlakuan keluarga Keaton yang begitu hangat, tidak seperti orang kaya kebanyakan. Melihat sikap Oliver, Venesia menilainya sebagai orang yang apa adanya dan tulus. Itulah kenapa kakaknya Felix bisa percaya dan menyukai kepribadian Oliver. Sebelum kembali ke kamarnya, Venesia sempat mengatakan jika dia lebih menyukai Oliver daripada tamu yang pernah datang di tahun lalu. Sorry, you must be cold. Why Felix likes you so much. I think I like you even more than last year's one. Nice. Ketika sarapan esok paginya, Oliver agak bingung dengan cara mereka menghidangkan makanan. Dia bebas memilih makanan yang sudah disediakan di meja sebelah, kecuali telur yang akan dimasak oleh pelayan sesuai request. Oliver pun meminta telur ceplok setengah matang, tapi ketika sudah dihidangkan, Oliver tidak bisa menyantapnya karena terlalu mentah, Lur. Selain itu, ketika mereka sedang membahas fenomena penampakan doppelganger atau kembaran seseorang, tiba-tiba muncul sosok seperti ini, Lur. Shelley's housekeeper was Shelley walked past before she realized. Sosok yang barusan lewat bajunya sama persis dengan yang dipakai Felix sekarang. Setelah itu hari-hari Oliver di Saltburn selanjutnya berjalan dengan sangat asyik, mulai dari baca buku sambil telanjang, berenang di danau, nobar film horor, sampai main tenis bareng. Selain itu James sempat terkejut karena Oliver mengetahui asal-usul salah satu piring jadul di sana. Ternyata Oliver sempat menemukan seonggok buku yang menjelaskan semua tentang Saltburn. Thistles are everywhere. Do you mean Bernard Palissy? I've always loved his work. Ketika sedang mengamati labirin serta petanya, tiba-tiba Duncan datang dan mengatakan jika orang-orang sering tersesat di Saltburn saking luasnya tempat itu. Lalu pada malam harinya sebelum tidur, Oliver sempat iseng mengecek kamar mandi dan melihat Felix yang sedang bermasturbisa dong. Oliver pun terus memperhatikannya sampai selesai, lalu baru masuk ke kamar mandi untuk sikat gigi. Dan setelah Felix kembali ke kamarnya, nah ini nih Lur yang rame diomongin nih. Kalian mending skip aja lah kalau nggak kuat, Lur. Dimana Oliver dengan gendengnya menyeruput air di bathtub. Sisa-sisa, ya itu tadi, woblak. Ketika sedang membahas Venesia yang memiliki kelainan seksual, Oliver sempat memuji kecantikan Elspeth meskipun dia sudah berumur. Mereka juga membicarakan Pamela yang ternyata sudah diantar James pergi dari Saltburn. Karena Pamela tak henti-hentinya menceritakan masalah hidupnya yang lama-kelamaan sangat mengganggu keluarga mereka. Oliver pun setuju dengan Elspeth dan menurutnya Pamela tidak benar-benar mengalami masalah karena ceritanya yang tidak konsisten. Saat itulah hubungan Elspeth dan Oliver ini menjadi lebih dekat. It's been easy for Venetia. You being a mother. Compute. The wettest of wet, and very hard to know from looking at her because she's so stylish. Pamela's she's gone. James thought it would be better to peel her away. Her stories. For you, Oliver, you're so perceptive. Malam harinya Oliver melihat Venesia yang memakai gaun transparan dan mengkode Oliver agar menghampirinya. Oliver pun turun menemuinya dan mulai menggodanya. Namun Venesia mengatakan jika hari itu dia sedang datang bulan. Tapi Lur, astaga, Oliver tidak menggubrisnya dan lanjut mengunyah serabi lempit Venesia, sumpah jorok. Di lain sisi, Farley sempat melihat semua yang mereka berdua lakukan malam itu. It's not the right time of the month. I think I'm worried about.
You stupid little boy. Ketika sarapan, Elspeth berencana merayakan ulang tahun Oliver dengan mengundang 200 tamu ke Saltburn. Namun Farley menyeringai karena Oliver tidak punya teman selain Felix dan circle-nya. Selain itu, Felix yang biasanya ramah ke Oliver, anehnya tidak menyapa sama sekali selama sarapan. Lalu siang itu ketika sedang berjemur, Felix pun bertanya mengapa Oliver berani berasal-uli dengan Venesia. Karena dia telah mendapat laporan dari Farley yang menyaksikannya. Dengan santainya Oliver berkelit jika semalam Oliver hanya ingin memastikan Venesia yang sedang mabuk baik-baik saja. Namun Venesia salah paham dan malah mencium Oliver duluan. Felix pun percaya dan merasa lega karena setahun yang lalu dia pernah bertengkar dengan mantan sahabatnya yaitu Eddie, yang juga pernah dibawa nginep oleh Felix ke Saltburn. Saat itu Eddie menyukai Venesia dan itu merusak persahabatan mereka. Farley, what a little shit. Well, someone has to entertain us all. Well, why didn't you tell me? I thought it'd be nicer not to. Malam harinya Oliver kembali melihat Venesia yang menyendiri di luar. Tapi kali ini Oliver tidak mendekatinya setelah Felix menceritakan masalahnya dengan Eddie. Sampai di suatu hari Oliver tidak sengaja menguping Farley yang sedang berdebat dengan Felix. Farley merasa cemburu dengan Oliver yang ulang tahunnya dirayakan besar-besaran, sementara ibu kandung Farley alias tantenya Felix hidup susah di Amerika. Felix pun menjelaskan bahwa ayahnya James hanya ingin ibunya Farley hidup mandiri dengan cara yang dia inginkan di Amerika. Maka dari itu James hanya membantu seperlunya. Okay, at the races. Maybe we've done all that we can. Di pesta makan malam, Venesia mengatakan jika dia kecewa dengan sikap Oliver yang berubah sejak diperingatkan oleh Felix. Lalu ketika sedang sesi karaoke, Oliver sempat bertanya ke Farley mengapa dia menceritakan perasal-uliannya dengan Venesia ke Felix. Farley pun mengaku dia sengaja melapor agar Felix marah dan melarang Oliver mendekati adiknya. Yang artinya Farley memang ingin membuat Oliver merasa tidak nyaman di Saltburn. Why'd you tell Felix? Well, I don't think he'd react. If I can help in any way, just ask. I know you fucking hate me. Saat pesta selesai, Oliver pun meluapkan amarahnya. Dia membalut tangannya dengan kemeja dan meninju cermin kamar mandi. Setelah itu dia juga mendatangi Farley di kamarnya, mengintimidasinya agar tidak mengganggunya lagi. Juga memaksanya berasal-ule dong, sumpah terkutuk ini orang lur, azab menanti Anda Oliver. Are you going to behave from now on, Farley? No. Say it. I'm going to behave. Keesokan paginya Oliver terkejut melihat kaca kamar mandi yang sudah diganti. Lalu siang harinya James mendapat pesan dari kenalannya, yaitu bos dari lembaga penjual barang antik, yang melapor jika Farley berniat ingin menjual sebuah piring mewah di Saltburn, yang akhirnya Farley pun diusir oleh James karena berusaha mencuri di sana. It's fine. What happened? Trying to nix. An email to Sotheby's to say, the idiot, he had to have known that. Ketika sedang ngobrol-ngobrol soal niat pencurian Farley di dekat danau, James dan Elspeth pun datang untuk ikut berjemur. Elspeth sempat membahas masa lalunya sebagai model dan dia berencana pergi ke London untuk menghadiri pemakaman Pamela yang ternyata sudah meninggal tidak lama setelah James mengantarnya ke kota, dan Oliver pun ikut sedih mendengarnya. God, I wish we didn't have to. Pamela's funeral. Pamela died. Keesokannya Felix mengajak Oliver pergi berdua ke suatu tempat yang dia rahasiakan untuk surprise ultahnya. Sampai akhirnya Oliver merasa panik karena ternyata Felix sempat ngobrol dengan ibunya Oliver yang kita sebut saja Painem lur. Kebetulan saat itu HP Oliver tertinggal di kamar mandi, dan karena Painem menelpon, Felix pun mengangkatnya. Menurut Felix, suara Painem tidak terdengar seperti orang yang kobam, dan Painem ingin mengirim kartu ucapan ulang tahun, tapi dia tidak tahu di manakah keberadaan Oliver. Felix pun ingin sohibnya itu memperbaiki hubungan dengan ibunya karena telah mengabaikan teleponnya selama berminggu-minggu. Namun Oliver terus membujuk Felix agar tidak membawanya kembali ke rumah karena ada suatu masalah yang tidak bisa dia jelaskan. Felix pun tidak menggubrisnya karena ini demi kebaikan Oliver. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah Oliver yang
ternyata She had no idea where you were. Please turn the car around. You can't. You've been ignoring her calls for weeks, and on the phone, she really. Let me go in without you, please. I'm not leaving you, mate. We're in this together. Oliver, you're alive. Happy birthday, love. They didn't know what to do with him at his school. The others were jealous. Ternyata Oliver banyak bohongnya selama ini di depan Felix. Mulai dari ibunya yang orang baik-baik, bukan pemabuk, ayahnya yang masih hidup dan sama sekali tidak terlihat seperti pecandu narkoboy, juga Oliver yang ternyata punya adik perempuan. Selain itu, Oliver juga berbohong ke orang tuanya bahwa dia mahasiswa terbaik di kampus lah, juga sibuk kerja part-time dan ikut organisasi ini itu. Padahal jelas-jelas Oliver adalah anak ansos dan gak akan punya teman kalau tidak diajak Felix masuk circle-nya. Working day and night and then evening end up the plays. Scholar at Oxford. So modest, you know, I had no idea. You told me you were an only child, Oliver. Always talked about my sisters. Oh, yeah. Horrible migraines. Saking paniknya, Oliver pun memaksa untuk pulang ke Saltburn dengan alasan sakit kepala dan harus datang ke pesta ulang tahunnya. Akan tetapi karena rindu dengan putranya yang sudah lama tidak ada kabar, kedua orang tuanya pun meminta Oliver untuk makan siang terlebih dahulu karena Painem sudah menyiapkan makanan kesukaannya. Oliver pun terus memaksa pulang, namun Felix yang sudah muak dengan kebohongan Oliver pun memintanya minum Bodrex aja dan lanjut makan siang dulu di sana. Ollie, just take a pill or something for Christ's sake. Di perjalanan pulang, sikap Felix jelas berubah 180 derajat. Dia mengegas mobilnya sangat cepat menuju Saltburn dan menyuruh Oliver pulang setelah pesta ultahnya selesai. Oliver mengaku dia mengarang semua cerita hidupnya yang begitu sengsara hanya karena ingin berteman dengan Felix. Dia juga meminta Felix untuk melupakan semua ini dan tetap lanjut berteman dengannya. Tapi jelas Felix sangat kecewa karena Oliver adalah seorang pembohong dan selama ini Felix telah salah menilainya. Felix tidak akan menceritakan hal ini ke keluarganya untuk menghindari masalah karena keluarga Keaton sudah terlalu percaya kepada Oliver. Why would you lie? I just wanted to be a friend. I don't even know why I said it. It's what it is. Liar, Ollie. I think the best thing is that it's too late to cancel it now and... Can you not tell your family, please? Dark enough as it is. Di pesta ulang tahun Oliver, para tamu pun datang dengan beragam kostum aneh dan pesta pun begitu meriah. Akan tetapi karena tidak ada yang mengenal Oliver, dia pun hanya kesana kemari sendirian karena Felix juga sibuk dengan teman-temannya, bahkan mengusir Oliver pergi dari hadapannya. Oliver pun sempat terkejut bertemu Farley yang masih diundang keluarga Keaton meskipun telah diusir oleh James. Farley mengolok-olok Oliver yang datang ke sana sebagai tamu dan dia tidak layak mendapatkan semua kemewahan itu. Lalu seperti perayaan ultah pada umumnya, Oliver pun tiup lilin di depan para tamu. Tapi lagi-lagi karena tidak ada yang mengenalnya, maka Oliver hanya menjadi bahan tertawaan. It's my house. So whatever happens, Can't remember his name. Di tengah-tengah pesta, Farley terus mengonsumsi kokain bersama teman-temannya dan dibagi ke orang-orang lain. Sedangkan Oliver masih memperhatikan Felix dari jauh, bahkan sampai mengikutinya ke dalam labirin dan mengajaknya mengobrol padahal saat itu Felix sedang berasroli dengan seorang gadis. Setelah itu Oliver meminta maaf atas semua kebohongannya dan mengungkapkan perasaan sukanya kepada Felix. Alih-alih marah ataupun memaafkan Oliver, jelas Felix lebih ke arah takut dan menyarankan Oliver konsul ke psikolog karena tingkahnya terlalu mengerikan. Karena Felix terlihat tidak tertarik untuk mengenalnya lagi, Oliver yang merasa sangat kecewa pun hanya memberikan Felix hammer yang dia bawa dan langsung pergi dari sana. I'm still the same person. I'm still the same person. You're the only friend I ever had. Doesn't this just prove how much my performance wasn't good enough? I just need you to know how much I don't care what you think anymore. Esok paginya, keluarga Keaton pun sangat-sangat panik mencari Felix karena dia tidak ditemukan di kastil Saltburn. Semua pelayan pun ikut membantu, sedangkan Oliver baru saja terbangun. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris Elspeth dari tengah-tengah labirin karena ternyata Felix ditemukan tewas tak bernyawa di sana dan masih memakai kostum
pesta semalam. Felix, darling, where's your jump? I don't think we can. I think the police. Ketika makan siang, semua anggota keluarga Keaton pun terlihat sangat-sangat terpukul dengan kematian Felix. Venetia yang bengong ketika menuang wine-nya, Farley yang tidak henti-hentinya menangis, sedangkan James dan Elspeth berusaha tetap tenang. Meski sebagai orang tua, mereka paling merasa sedih. Sedangkan Oliver yang sedikit menitikkan air mata juga mengucapkan bela sungkawanya. Karena polisi akan lalu lalang di luar untuk olah TKP, James pun menyuruh Duncan untuk menutup tirai ruang makan agar tidak terlihat dari luar. Setelah itu Farley merasa aneh karena Oliver masih ikut makan siang di sana. Dan Oliver hanya mengatakan bahwa Farley sempat menyebarkan kokain saat party semalam, yang bisa jadi Felix tewas karena overdosis kokain. Mendengar itu James pun geram. Dia benar-benar mengusir Farley dan akan memutus hubungannya dari keluarga Keaton. Namun James tidak akan melaporkannya ke polisi agar tidak menambah masalah. Although I would think that applied more to Duncan! God, yes, please. Will you be quiet? Search Farley's room. Yes. No. Get out! If I was the one racking up lines tonight, someone died. Don't you dare look at her! Get out! Upacara pemakaman Felix pun diadakan. Semua orang terlihat masih bersedih, termasuk Oliver sendiri. Sesuai tradisi keluarga Keaton, mereka akan mengukir nama anggota keluarga yang meninggal di sebuah batu dan melemparkannya ke sungai. Akan tetapi setelah semuanya sudah kembali ke rumah, Oliver pun menangis sesenggukan di atas makam Felix sambil melakukan hal yang sangat-sangat naudzubillah nggak normal lah orang ini, lur. Malam harinya Venetia mandi di kamar mandi Felix karena masih memikirkan mendiang kakaknya. Sambil berhalusinasi karena kobam, Venetia pun ngomong ngalor ngidul menyebut Oliver yang sok-sokan bersedih. Padahal belum lama mengenal Felix dan mengolok-oloknya karena Oliver bukan siapa-siapa di sana. Oliver pun berusaha menenangkannya lalu menciumnya, dan Venetia sempat mengatakan jika dia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran Felix. Lalu keesokan paginya, Venetia ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi masih di dalam bathtub. I watched you weep. I felt so sorry for you. You only knew him 6 stranger danger. Kematian Venetia dianggap bundir karena begitu terpukul dengan kematian kakaknya. Kini di rumah itu hanya tersisa para pelayan dan 2 anggota keluarga Keaton, yaitu James dan Elspeth. James yang semakin tertekan karena kematian 2 anaknya pun menyuruh Oliver pergi diam-diam meninggalkan Saltburn karena mereka sedang berduka atas meninggalnya Felix dan Venetia. Sebenarnya Oliver mau-mau aja pergi dari sana, namun Elspeth memaksa untuk tetap menemaninya di Saltburn. Karena benar-benar ingin melupakan semua kejadian tragis itu, James pun akan memberi uang berapapun yang Oliver inginkan asalkan dia meninggalkan Saltburn dan putus kontak dari Elspeth. Oliver pun sempat menolak, namun James terus mendesaknya, yang akhirnya dia menyebutkan nominalnya. Lalu setelah beberapa bulan tinggal di sana, Oliver benar-benar angkat kaki dari Saltburn. How much? How much for you to leave and to cease all contact with my wife? Don't think I can. I just think it's best if I stay. How much? 16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, Oliver membaca berita di koran tentang meninggalnya James Keaton. Dan tak lama setelah itu, atas suatu kebetulan yang hampir tidak mungkin, Oliver yang sedang nongki-nongki di kafe tiba-tiba bertemu Elspeth yang sedang memesan kopi areng. Mereka pun bertegur sapa karena sudah lama tidak bertemu. Dan Oliver mengucapkan bela sungkawanya karena James belum lama meninggal. Sekarang Elspeth tinggal di apartemen yang tidak jauh dari kafe tersebut, sedangkan Duncan dan pelayan-pelayan lainnya masih bekerja di Saltburn seperti biasa. Elspeth pun meminta maaf atas sikap James yang dulu mengusir Oliver secara paksa. Lalu sebelum pergi dari kafe, Elspeth sempat meminta Oliver untuk tinggal di Saltburn bersamanya karena di sana begitu sepi, dan Elspeth juga sudah cocok dengan sikap Oliver yang ibaratnya sudah dianggap sebagai anaknya sendirilah. Oh, Ollie. Oh, how handsome.
handsome you look. Didn't like it the way James. You do forgive him. You do understand. Actually, just bought a little flat. Saltburn suddenly seemed so big, and so come up and stay at Saltburn. Coast is clear now, isn't it? Film pun kembali ke scene awal di mana Oliver sedang menjelaskan tentang perasaannya kepada Felix, ya kan? Yang ternyata lur, dia sedang bercerita di depan Elspeth yang sudah sakit keras di Saltburn. Setelah mereka bertemu di kafe tadi, Oliver tinggal berdua dengan Elspeth di Saltburn dan beberapa bulan setelahnya, dia pun terkena suatu penyakit hingga tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, bahkan harus menggunakan berbagai alat pendukung untuk tetap hidup. It's just such a shame. It's been a privilege to look after you. Ternyata sebelum Elspeth jatuh sakit, karena dia adalah keluarga Keaton terakhir dan tidak ada penerusnya, Elspeth pun mewariskan semua kekayaannya termasuk seantero kastil Saltburn kepada Oliver, lur. Lalu scene pun berlanjut ke Oliver yang mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dari awal dia bertemu dengan Felix 16 tahun yang lalu. Ya, ternyata Oliver sudah merencanakan semua ini. Memang awalnya dia hanya ingin dekat dengan Felix, namun dia berubah menjadi monster mengerikan untuk mendapatkan seluruh harta keluarga Keaton. Karena banyaknya penolakan yang terjadi di awal-awal untuk mengambil hati Felix, Oliver lah yang sengaja mengempeskan ban sepedanya agar dia bisa menolongnya dan masuk ke circle-nya. Bahkan Oliver sebenarnya punya uang ketika diminta mentraktir minuman yang akhirnya ditalangin oleh Felix agar mereka semakin dekat. Lalu sesampainya di Saltburn, Oliver jugalah dalang di balik segala kejanggalan yang terjadi. Mulai dari memfitnah Farley dengan mengirimkan email ke lembaga jual barang antik menggunakan HP Farley karena memang Farley membenci dirinya. Namun begitu Felix juga ikut membencinya karena semua kebohongannya terbongkar. Oliver pun berubah, dia menjadi sangat marah. Dia begitu membenci Felix karena diabaikan, juga membenci anggota keluarganya, dan akhirnya berencana menguasai seluruh kekayaan mereka, lur. Felix pun dibunuh dengan memasukkan kokain milik Farley ke minumannya dalam jumlah banyak dan membuang botolnya ke danau. Memanfaatkan mental Venetia yang sedang tidak stabil agar bundir dengan menaruh pisau cukur di pinggir bathtubnya. Setelah itu dengan senang hati Oliver menerima tawaran James. Dia pun mendapat uang yang sangat banyak, tentunya request nominalnya ya kan, untuk hidup dalam kemewahan. Karena Oliver tahu James sudah tua, mentalnya juga tidak sekuat istrinya dalam menghadapi kematian dua anak mereka. Dan suatu saat nanti James pasti akan mati. Bener lur, kejadian 16 tahun setelahnya ya kan. Begitu mengetahui James telah mati di koran, dia pun menguntit Elspeth hingga tahu kafe langganannya. Lalu Oliver berpura-pura ngetik agar disapa oleh Elspeth. Dan jelas Elspeth yang suka dengan kepribadian Oliver pun mengajaknya tinggal bersama. Sebuah kesalahan yang besar. Setelah itu dengan lihainya, perlahan-lahan Oliver membuat Elspeth sakit-sakitan dan juga membuatnya yakin untuk mewariskan seluruh harta keluarga kepada Oliver. Sampai akhirnya Elspeth pun sakit keras dan benar-benar tidak berdaya. Dan kini setelah menjelaskan semua rencananya yang benar-benar sukses, Oliver pun melepas selang-selang medis yang terpasang di tubuh Elspeth dan itu langsung membunuhnya. I don't have any money. An email to Sotheby's to say that he... No natural predator. Dengan ini keluarga Keaton sudah benar-benar berakhir dan yang menjadi pemilik dari segala harta kekayaannya adalah Oliver. Film pun ditutup dengan scene yang sangat-sangat memuaukan, yaitu Oliver merayakan kemenangannya, menari-nari berkeliling kastil dengan telanjang bulat lur. Dia juga mengambil keempat batu keluarga Keaton, yaitu James, Elspeth, Venetia dan juga Felix, lalu menyusunnya dengan rapi. Inilah gambaran sosok parasit, sosiopat, manipulatif, serakah akan kekuasaan dan kekayaan.
Buyar, gimana lur filmnya? Jelas kalian ilfil sama Oliver ya kan? Nah, sebenarnya detail-detail film ini juga memang dibiarkan menggantung oleh si sutradara yaitu Mbak Emerald Fennell lur. Yang pastinya biar orang-orang berteori dan ngobrolin film ini ya kan? Contohnya background keluarga si Oliver yang sengaja tidak dijelaskan. Entah gimana itu Oliver bisa jadi orang segendeng itu ya kan? Kematiannya Mbak Venetia yang tidak terlalu dijelaskan secara eksplisit. Proses Oliver menguntit Elspeth sampai tahu kafe langganannya lah, dan lain-lain. Meski banyak scene-scene menjijikkan sepanjang film, tapi film ini bisa dibilang menunjukkan nilai seni yang unik dan gak umum memang lur. Seperti aspek rasio filmnya 4:3, adegan-adegan yang tidak normal dan tidak senonoh, serta pengambilan gambar dan color gradingnya yang menarik banget lah dilihatnya. Buat kalian penikmat film dan ngikutin piala Oscar, merasa familiar-kah Anda dengan ceritanya Saltburn ini lur? Orang miskin yang masuk ke rumah orang kaya, menggerogoti perlahan-lahan dari dalam untuk mengambil semua hartanya. Jadi lur, kesimpulannya, berhati-hatilah Anda dalam berteman atau dalam menjalin hubungan, karena kalian tidak pernah tahu hati dan pikiran manusia, apalagi belum mengenalnya dengan baik. Assalamualaikum.